Satu hadis Rasul, al-mariz bimazlum, bahwa penyakit ini sebab daripada dosa. Penyakit yang datang hari dalam kehidupan kita sebab daripada dosa. Bahkan ada beberapa ulama katakan penyakit datang dua sebabnya. Salah satunya kita salah ngomong atau kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendatangkan penyakit ini, Allah. Penyakit ini makhluknya Allah. Tidak mungkin datang tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah janjikan bahwa setiap penyakit ini Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia ini beserta obatnya. Setiap penyakit ini Allah turunkan beserta obatnya. Mau dia corona, covid, pasti ada obatnya. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat pada Allah dalam satu hadis Rasul, al-mariz bimazlum, bahwa penyakit ini sebab daripada dosa. Penyakit yang datang hari dalam kehidupan kita sebab daripada dosa. Bahkan ada beberapa ulama katakan penyakit datang dua sebabnya. Salah satunya salah ngomong atau salah makan. Penyakit datang ini salah ngomong atau salah makan. Ada yang komentar kalau covid apa salah ngomong atau salah makan. Berarti kalau covid sebab daripada dosa. Dosa mungkin kita orang Indonesia sehingga covid Allah hantarkan di Indonesia. Al-mariz bimazlum. Penyakit itu datangnya sebab daripada dosa. Jadi hadir maka Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah hantar penyakit kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang. Karena kita yakin yang menghantar ini Khalik, yang menciptakan kita, dan yang menghantar penyakit ini beserta obatnya. Kemudian kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit datang sebab dosa saya, dan penyakit Allah datangkan untuk menggugurkan daripada dosa saya. Yang mengundang penyakit datang dosa, tetapi hadirnya penyakit ketika kita ridho, maka akan menjadi jalan penghapus daripada dosa kita. Akan menjadi jalan penghapus daripada dosa kita. Mungkin tiba-tiba hari ini Allah hantar kita sakit gigi, ya kan? Kalau kita ingat pada Allah SWT, Masya Allah, kenapa Allah kasih gigi saya sakit, ya kan? Nah, mungkin saat makan tadi lupa baca doa, lupa pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tegur mulut dia, Allah tegur daripada gigi dia. Atau tiba-tiba sakit perut, ya kan? Mungkin yang dimakan tidak jelas haknya, ya kan? Ada kue di atas meja, kita main sikat, ya tidak tahu itu kue, rupanya orang nitip di rumah kita dengan suami kita atau apa, ya kan? Jadi ketika kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, hati kita tenang, hidup kita lapang. Tiba-tiba pulang daripada masjid, Masya Allah, ada orang ngata-ngata kita, memfitnah kita, menggibah kita, menjelek-jelekkan kita, membuka aib kita. Ketika kita ingat pada Allah, ini masalah kecil. Orang bicara atas izin Allah, fitnah dia, gibah dia pun Allah yang izinkan. Tidak mungkin orang bicara tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin, karena Allah yang membicarakan, Allah yang mendiamkan daripada orang, Allah yang mengamanahkan orang untuk bisa bicara, ya kan? Jadi ketika ingat pada Allah, kenapa orang ini bicara seperti ini pada saya, memfitnah saya, menggibah saya, membuka aib saya, ya kan? Ini hakikatnya terjadi atas izin Allah, terjadi atas izin Allah. Kemudian pembicaraan buruk orang untuk kita, ini hakikatnya pemberitahuan dari Allah tentang akhlak buruk kita yang sebenarnya. Misalnya, oh ini si Arif nih, Umar Arif ini hanya pandai ngomong ya, tidak pandai amal. Tidak salah orang ngomong seperti itu, tidak salah. Mungkin benar gitu, hanya pandai bicara ya, amalnya belum pandai. Tapi kita syukuri, bisa bicara baik, ini hidayah dari Allah. Berapa banyak orang tidak mampu berbicara baik gitu, sekali keluar dari mulutnya binatang, sekali keluar dari mulutnya nyakitkan perasaan orang. Hari ini kita bersyukur karena Allah SWT masih mudahkan mulut kita untuk bicara baik. Keluar ayat Quran dari mulut kita, keluar daripada hadis Nabi dari mulut kita, dan mengajak orang untuk taat pada Allah SWT, ya kan? Jadi perkataan buruk orang ke kita tidak salah ketika kita ingat Allah. Ini hakikatnya pemberitahuan dari Allah tentang akhlak yang sebenarnya.
Kenapa Allah segera memberitahukan saya di dunia? Hakikatnya Allah sayang dengan saya di dunia. Allah tidak mau akhlak buruk saya nanti tidak diperbaiki sebelum saya meninggal. Jadi Allah maunya tuh akhlak kita diperbaiki. Allah kita ini baik sebelum kita meninggal. Sehingga Allah hantar orang tetangga kita ngomong, oh si Anu itu jelek, ini begini tidak bagus. Ya memang itu akhlak kita, ya kan? Kata-kata buruk orang hakikatnya penyampaian dari Allah tentang akhlak kita yang sebenarnya. Tentang akhlak kita yang sebenarnya. Jadi yang bahaya bukan mulut orang, bukan kata-kata orang ketika menggibah, memfitnah, membuka aib. Tapi yang bahaya adalah mulut saya, kata-kata saya ketika saya memfitnah, ketika saya menggibah, ketika saya membuka aib orang. Jadi manfaat mudarat ini mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mudarat datang daripada makhluk itu, tidak akan. Mudarat itu mutlak datang daripada Allah. Bergabung jin dan manusia hari ini mau memberikan mudarat pada kita, mau menghilangkan harta kita, mau membinasakan kita. Kalau kata Allah bilang tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi. Bergabung jin dan manusia memberikan manfaat pada kita, memberikan harta pada kita, kan? Memberikan kemuliaan kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. La ilaha illallah.